Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Nurita SPD JPB Angkatan 7 Kabupaten Blitar dengan fasilitator Bapak Sulistiono dan pengajar praktik Bapak M. Yasin. Di sini saya akan melakukan sosialisasi budaya positif. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pelaksanaan sosialisasi budaya positif di UPT SD Negeri Pandanarum II dibuka oleh Bapak Kepala UPT SD Negeri Pandanarum II dan Ketua Gugus 3 K3S Kecamatan Sutojayan. Pembukaan dilakukan dengan sambutan Kepala UPT SD Negeri Pandanarum II, Bapak Ahmad Maroyani SPD, dan Ketua K3S Gugus 3 Kecamatan Sutojayan, Bapak Mas Vicky SAG. Ya, disiplin positif. Di sini teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glaser. Yang pertama di situ tadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita seperti yang mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Nah, di sini makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi. Nah, dan di situ ada model berpikir menang-menang atau berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, dan yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami penghargaan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti akan kita jelaskan selanjutnya, yaitu tentang bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Nah, di sini ada juga 5 posisi kontrol, yaitu sebagai kita sebagai guru, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan seorang manajer. Nah, di situ nanti akan kita jelaskan juga tentang segitiga restitusi, yaitu tahapannya yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini yang kesemuanya ini termasuk dalam disiplin positif. Lanjut, Bu. Oke, kita masuk ke disiplin. Ya, Bapak Ibu, apa makna atau arti dari disiplin itu? Di sini kita jelaskan. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Di situ disiplina yang artinya belajar. Jadi semuanya itu dimulai dari belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi di
disiplin itu timbul dari diri kita sendiri, dan nantinya disiplin itu bisa membuat orang itu bisa menggali potensi dalam dirinya sendiri. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin itu sudah berubah. Nah, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Jadi seolah-olah kita itu melakukan sesuatu karena orang lain. Nah, untuk mendapatkan kepatuhan itu, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang kita sering disiplin karena diawasi, disiplin karena ada orang lain yang melihat kita. Nah, kata disiplin di sini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, di sini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, kita lihat di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Manusia itu memiliki sifat positif ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap individu, setiap dari manusia, setiap dari kita itu memiliki tujuan yang mulia dalam hidup ini. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Yang ini disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, motivasi dalam diri seseorang itu akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi bisa menggerakkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita mau berubah dan mau mencapai tujuan yang mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tujuan dari nilai-nilai kebajikan di sini adalah tujuannya apa? Mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, di situ. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila? Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua yaitu mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini anak-anak kita untuk kelas 1-4 sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, di situ anak-anak kita sudah ajarkan tentang sekarang ini profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, yang kedua, budaya positif yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia di sini ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal dari dalam diri seorang murid atau seorang anak. Nah, di sini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya melakukan? Nah, di sini merupakan pertanyaannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Begini, contohnya, misalkan untuk agar kita
kita itu terhindar dari hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Saya tidak melakukannya, apa yang terjadi? Kalau saya melakukannya, apa yang terjadi? Nah, di situ merupakan motivasi eksternal. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di sini motivasi untuk mendapatkan imbalan. Anak melakukan sesuatu tetapi dengan mendapatkan imbalan. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi di situ anak-anak melakukan misal kegiatan disiplin, ada motivasinya. Oh, saya nanti kalau saya disiplin atau saya melakukan ini, saya akan diberi hadiah sama guru. Nah, itu berarti anak-anak itu disiplinnya itu ingin mendapatkan imbalan. Nah, bedanya dari yang pertama tadi, biar saya tidak mendapatkan hukuman, saya harus ngapain gitu. Kalau yang kedua, kita untuk mendapatkan imbalan. Jadi melakukan itu karena imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini adalah motivasi internal, yaitu yang tujuan disiplin positif itu sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Nah, di situ dari motivasi internal dari diri kita sendiri. Kalau saya melakukan ini, saya akan jadi orang seperti apa? Nah, di situ anak bisa menggali potensi dalam dirinya sendiri. Tetapi kalau nomor 1 dan 2 itu tadi karena ada motivasi eksternal di luar dari dirinya sendiri. Nah, yang pertama tadi ketidaknyamanan. Nah, kalau tidak nyaman dia kan misal saya nanti dihukum sama guru, saya tak beginilah. Nah, seperti itu. Kalau yang kedua, saya mau begini karena saya nanti dikasih permen atau dikasih apa, seperti itu. Kalau yang ketiga ini dia motivasinya dari dalam dirinya sendiri, yang disebut motivasi internal. Bagaimana kita membangkitkan motivasi anak itu secara eksternal maupun internal. Nah, di sini yang paling penting berarti motivasi yang bagaimana, Bapak Ibu? Internal, ya, dari dirinya sendiri. Dia mau berubah karena dirinya sendiri, bukan karena dia dapat hadiah atau mendapatkan imbalan dari Bapak Ibu guru ataupun orang lain. Di situ. Lanjut. Nah, di sini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah dan akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Awak diri kita itu tidak hanya diperintah, tetapi kita juga memerintah diri kita sendiri. Apabila kita sudah diperintah oleh diri kita sendiri, motivasi untuk disiplin diri itu akan muncul dengan sendiri. Seperti itu. Jadi karena motivasi yang di sini tidak timbul dari diri kita sendiri, itu bisa berubah. Tapi kalau motivasi itu dari dalam diri kita sendiri, saya mau berubah karena saya sendiri, itu nanti akan lebih seperti itu. Silakan. Nah, di sini yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau sekarang biasanya ya, kita sebagai guru kalau anak bisa apa, kita memberikan hadiah. Nah, misal anak 5 kali 5 berapa? 25, ya saya beri hadiah. Misal kasih permen 1. Tapi dari sini nanti anak cenderung mau melakukan atau menjawab pertanyaan itu karena ada imbalan atau penghargaan. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kalau kita menghukum dan memberi penghargaan itu sama, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, di sini ada faktor ketergantungan juga, Bapak Ibu. Saya nggak mau maju, nggak dikasih permen sama guru. Nah, di situ kan ada ketergantungan anak karena ada penghargaan
sesuatu. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Monggo Pak Didik. Mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan didukung oleh penghargaan. Di sini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya juga Bapak Ibu. Pengaruh penghargaan yang menghubungi, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, di situ penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini Bapak Ibu, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi ini saya mendapat hadiah, tidak termotivasi dari dalam diri sendiri. Nah, di sini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, Bapak Ibu. Memberi dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, sini ya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, dan situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misal kita menolong ada murid baru ya, kita menolong di kelas. Nah, disitu. Yang kedua, contohnya saya menghargai. Nah, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Misal di sini anak-anak ada tugas kelompok. Nah, di situ anak-anak saling membantu. Nah, di situ anak peduli ya. Yang ketiga, terima kasih untuk. Nah, di situ ada rasa tanggung jawab. Nah, situasinya apa? Pada saat itu misal memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, pastinya kalau kita sebagai guru, misal ada anak yang seperti itu kan kita apresiasi ya. Terima kasih. Nah, terima kasih ya Allah, pintar sekali sudah bisa membersihkan sampah di situ. Di situ anak memiliki rasa tanggung jawab oleh kebajikan. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lanjut dulu. Nah, di sini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu kita cermati semua. Untuk nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, di sini termasuk apa? Mencatat 100 kali. Termasuk hukuman. Hukuman kita menghukum nanti di situ. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Nah, karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah, waktu itu sedang ada pandemi gitu ya. Nah, di situ adalah merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk
apa itu Bapak Ibu? Konsekuensi ini apa? Lek aku merusak barangnya teman saya, berarti saya harus mengganti. Konsekuensinya apa ya? Mengganti. Misal mencoret-coret kertas, berarti harus mengganti kertas itu. Kertasnya siapa? Ya harus diganti konsekuensinya. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Anak membersihkan, yang tadinya bersih kena tumpahan air karena dia menumpahkannya, konsekuensinya dia harus membersihkan. Nah, di sini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh, di sini maksudnya ketika itu murid itu tidak memakai sepatu yang berwarna hitam. Nah, di situ adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini untuk pelajaran ya, untuk pelajaran PJOK. Berarti konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Karena itu dalam pembelajaran PJOK. Tapi kalau untuk pembelajaran yang lain kan nggak mungkin anak lari mengelilingi lapangan basket. Karena di sini penekanannya pada untuk pelajaran PJOK. Makanya anak di situ disuruh lari lapangan 2 kali. Konsekuensinya karena dia terlambat dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya apa? Kalau tadi sudah kita contohkan seperti itu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Harus terjadi. Karena di situ tadi tumpah airnya, kamu harus membersihkan, kan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Kalau kita menghukum anak, pastinya teringat ya, selalu teringat fisik maupun hatinya. Oh, aku biar saya dulu pernah dihukum sama Pak A, Bu B. Itu konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, di situ ya. Yang ketiga, hukuman itu merupakan paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Anak itu seolah menyakiti diri sendiri. Nah, situ kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri di situ. Konsep diri yang buruk kalau hukumannya, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi anak berpura-pura di situ menyembunyikan kesalahannya. Nah, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan seperti yang kita contohkan tadi. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ini hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Anak dibuat tidak nyaman, tetapi dia nantinya akan kembali baik. Contohnya tadi, kalau misal menumpahkan air tadi, dia sudah membersihkan, kan sudah tidak ada sesuatu yang anak merasa tidak dihargai atau dipermalukan, karena di situ konsekuensinya sudah dia lakukan. Nah, di sini sama ya, tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi, restitusi yang merupakan pilihan. Skip mawon.
Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja kok keyakinan kelas? Kok tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa Bapak Ibu? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Oh, biar tidak disita polisi. Nah, satu. Yang kedua, nanti bila jatuh kepalanya tidak membentur membentur batu atau aspal atau apa gitu ya. Alasannya. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Kan semua ada di situ peraturan, ya. Untuk memotivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Saking banyaknya peraturan sampai lupa untuk mematuhi peraturan. Nah, makanya banyak sekali peraturan yang kita abaikan atau kita langgar. Contoh, misal di situ kenapa kok kita nggak pakai helm? Malah dekat aja nggak pakai helm. Nah, itu kan kita tidak mematuhi. Nah, seharusnya kita kan harus pakai helm. Nah, di situ dari peraturan kelas jadi keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, kemudian berkembang menjadi budaya positif. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, di sini kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Nah, di sini hormat. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, seperti anak-anak ya di dalam kelas, kita juga harus saling menghormati dengan siapapun, dengan temannya maupun dengan bapak ibu gurunya, ataupun di situ untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan. Nah, ketika anak-anak kita bertugas, mereka sesuai dan selalu melakukan tugasnya dengan baik. Nah, mereka bisa bekerja dengan baik. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Dan di setiap kelas atau di dalam kelas itu harus ada sikap bagaimana diterima dan dimiliki. Jadi nggak ada anak yang istilahnya dikucilkan atau merasa tidak ada temannya. Ya, nah, itu jadi saling peduli dengan yang lain, baik dengan teman maupun orang lain di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini hormat yang terdengar, melihat, hormat, bekerja, diterima, dimiliki, bekerja. Nah, langsung di bawahnya ini. Nah, di sini. Nah, yang terdengar di situ ada hormat, tadi bekerja ya, tampak seperti hormat, datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering terlambat. Nah, datang tepat waktu kan itu terlihat. Kalau yang nggak terlihat sering datang terlambat atau hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari kan itu juga menghormati ya. Itu terlihat tampak. Tapi yang tidak tampak tak acuh dengan teman dan guru itu tidak tampak. Nah, tampak ya, tidak tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih.
tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya secara sembarangan. Di sini terlihat berperilaku di situ ya. Satu orang bicara, yuk saya bantu. Terdengar ya. Kita bisa selesaikan ini bersama. Itu juga kita dengar. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, di situ ada memegang barang milik orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi nggak diizinkan sama temannya untuk meminjam garisan, mungkin dia tidak akan memegang garisan itu. Nah, mendengarkan dengan seksama, misalkan mendengarkan temannya yang sedang berdiskusi atau mendengarkan temannya yang sedang berbicara di depan, gitu. Senantiasa berbuat baik dan berbagi. Perilakunya tersenyum ramah, nggak marah-marah, nggak marah-marah. Nah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau salim, ya. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Di sini merupakan kegiatan pendalaman keyakinan kelas KBT dan KPI. Di sini peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Mohon di bawahnya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturannya seperti itu. Keyakinan kelasnya ini merupakan tanggung jawabmu kalau kamu mengambil atau meminjam buku harus dikembalikan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Misalkan anak ada yang mengolok-olok nih mengolok-olok temannya atau jaya dengan temannya. Itu adalah keyakinan kelasnya adalah apa? Menghormati orang lain. Itu anak-anak hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini juga menghormati orang lain dan juga berkomitmen menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Keyakinan kelas apa? Nah, berarti menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di situ keyakinan kelas tentang kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Di sini menghormati orang lain dan juga bersabar. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Untuk contoh kan di kelasnya masing-masing untuk keyakinan kelas ini kita buat kesepakatan dulu apa saja yang harus kita patuhi bersama dan yang kita yakini bersama dan untuk kita laksanakan bersama di dalam kelas. Nah, nanti Bapak Ibu silakan berjajak pendapat dengan anak-anak. Nah, nanti anak-anak memberikan pendapatnya atau memberikan pendapat atau sarannya apa saja yang akan dijadikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di sini anak-anak boleh berdiskusi, boleh sendiri-sendiri, boleh mereka saya sendiri Bu, ini saya pengennya seperti ini kelas kita dan kita patuhi bersama seperti ini. Nah, nanti bersama bimbingan Bapak Ibu wali kelas, monggo nanti kita buat kesepakatan kelas bersama-sama ya. Bawahnya. Nah, di sini apabila anak sudah menuliskan keyakinan atau kesepakatan kelas yang ingin mereka sepakati bersama, kita pajang di depan agar semua warga kelas itu mengetahui apa saja
yang sebaiknya kita lakukan dan tidak kita lakukan. Itu yang harus kita sepakati, yang diyakini oleh semua kelas. Nah, setelah dikumpulkan seperti itu, kita jadikan satu, menjadi satu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang nantinya akan kita patuhi bersama di dalam satu kelas. Sehingga nanti anak-anak apabila tidak mematuhi keyakinan yang mereka buat, keyakinan yang mereka yakini bersama, mereka akan tahu. Nah, di situ, oh, ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah, di situ nanti disepakati bersama guru dan anak-anak. Nanti dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Ya, Bapak Ibu guru nanti di kelasnya masing-masing, mohon keyakinan kelas ini disusun bersama anak-anak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Sudah kembali lagi. Yang keempat, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini kebutuhan manusia itu ada di situ belonging, power, fun, freedom, dan survival. Nah, di sini yang pertama belonging, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang, setiap manusia, setiap anak itu pengen dicintai, pengen dihargai, pengen diterima, dan ingin mendapatkan juga rasa kasih sayang, baik dari siapapun, baik dari ayah ibunya, dari gurunya, dari teman-temannya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kedua yaitu power atau penguasa. Anak itu punya kebutuhan untuk menguasai juga. Nah, seperti misalkan saya harus begini, saya harus jujur bersatu, saya harus bagaimana. Anak setiap orang itu pasti punya rasa itu atau punya kebutuhan itu. Nah, kemudian fun, kesenangan. Setiap orang juga pengen senang. Nah, sintan saya buatan pengen senang. Semuanya juga, semua orang pasti butuh senang. Anak juga butuh senang. Nah, di sini kebutuhan anak senang. Misalkan anak lempar-lemparan melemparkan kapal-kapal atau pesawat mainan di situ. Nah, di situ anak melemparkan terus mengenai mata temannya, misalkan. Terus temannya menangis. Kemudian ya kita nggak bisa menyalahkan apa. Mereka butuh kesenangan. Nah, tapi kesenangan yang dilakukan secara tidak benar. Misalkan mau bermain ya di tempat yang lain yang tidak ada banyak anak, sehingga tidak mengakibatkan temannya itu sakit atau merugikan orang lain. Yang keempat yaitu freedom, kebebasan. Kita sebagai manusia butuh bebas, ya. Anak-anak juga butuh kebebasan.
nggak mungkin anak-anak itu dihukum atau di press tanpa kebebasan. Pastinya anak itu juga ingin kebebasan seperti kita. Nah, makanya di sini merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir, bertahan hidup, survival, mempertahankan hidup, bertahan hidup. Nah, di sini. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai pendukung, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Ini guru sebagai pendukung. Di situ merupakan identitas gagal, termasuk identitas gagal atau kontrol dari luar. Terus pembuat orang merasa bersalah, di situ juga termasuk identitas gagal. Dan yang termasuk identitas berhasil atau sukses, di situ sebagai teman, sebagai pemantau. Sedangkan identitas berhasil sukses sebagai kontrol diri itu sebagai manajer. Nah, di sini untuk penghukum dan membuat orang merasa bersalah, di sini menghindari hukuman, sedangkan teman dan pemantau itu justru mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di situ yang selanjutnya untuk manajer itu dapat menghargai diri sendiri. Nah, di sini sebagai penghukum, guru berbuat di sini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kita sebagai guru menunjuk-nunjuk anak, nah di situ menyakiti anak, nah di situ kita guru sebagai penghukum. Nah, guru biasanya berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu sebagai penghukum, kita menghukum. Nah, hasilnya apa? Kalau kita seperti itu, kemungkinan anak menjadi memberontak, ya, memberontak atau istilahnya maneni. Biasanya seperti itu. Terus murid, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus ini biarkan aja, nanti kan marah-marah lagi dia. Nah, kalau kita biasanya menunjuk-nunjuk anak atau menyakiti, biasanya seperti itu. Nah, dampaknya apa? Mereka juga akan mengulanginya lagi, mesti baleni lagi. Nah, terus kemudian membuat orang merasa bersalah. Apa yang dilakukan guru? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, disitu membuat orang merasa bersalah, seolah-olah dia yang bersalah. Jangan begitu toh, sampai orang saknya aku, sampai tidak kasihan sama saya. Nah, seolah-olah yang salah anak. Nah, di sini pembuat orang merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru membuat anak itu merasa bersalah. Sampean loh, kamu itu loh begitu, sama kamu nggak kasihan sama bu guru harus gini, sama nggak kasihan. Nah, itu seolah-olah anak yang bersalah. Nah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu stres, sampai aja ngomong terus dong, ibu stres. Nah, seolah-olah di situ anak yang bersalah. Nah, di situ hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, jadi anak malah bohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata, nah setelah gurunya bilang seperti itu, murid kan masih bilang gini, maaf ya bu, maaf buat ibu stres, buat ibu gini ya. Nah, jadi dampaknya apa? Anak merasa rendah diri. Karena apa? Seolah-olah dia yang bersalah. Kemudian sebagai teman, nah di sini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Sebagai teman, guru membuat alasan untuk muridnya. Nah, guru berkata, ayolah
masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, di situ hasilnya apa? Ketergantungan. Kan di sini kita posisikan sebagai teman, koyo temannya sendiri, anak seperti teman kita sendiri. Nah, itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas di sini. Nah, murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, berarti mereka itu beranggapan kalau bapak ibu gurunya itu sebagai teman. Nah, jadi dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, kayak orang koncoku apa kalau dulu ini, nah seperti itu. Nah, jadi anak merasa di situ ada temannya. Jadi dampaknya murid tidak mandiri, tergantung. Nah, di sini yang keempat sebagai pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Nah, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, di sini murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, di sini guru sebagai pemantau. Jika kita, mestinya Bapak Ibu pernah melakukannya ya. Misal anak tidak mengerjakan PR, kemudian Bapak Ibu memberikan tugas, nanti ini kamu tulis 50 kali. Nanti ketika istirahat selesai harus sudah selesai. Nah, di situ menjadikan semua kan memantau sudah selesai belum yang tadi. Seperti itu, dipantau di situ. Nah, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Nah, di situ anak berapa halaman yang harus saya tulis, berapa kalimat yang harus saya tulis. Siswa itu untuk mendapatkan itu harus berapa kalimat yang harus dia selesaikan, yang harus dia tulis. Nah, di sini dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Di situ sanksi. Nah, sampai orang garap PR, kamu harus menulis kalimat sebanyak 50 kalimat. Nanti waktu istirahat dikumpulkan atau sudah selesai. Nah, itu. Nah, dari situ kan kita memantau anak. Nah, sudah selesai apa belum tadi? Gitu. Oke, yang terakhir tentang manajer. Guru sebagai manajer. Di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan. Guru bertanya. Nah, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini apa yang kita yakini. Nah, di situ hasilnya menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, di sini murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini manajer, di sini guru mengajukan pertanyaan. Jadi misalkan ada kesalahan anak bersalah, misal di situ kamu melihat itu betul atau tidak? Anak akan pasti jawab, tidak bu, salah bu. Nah, yang betul bagaimana? Ya saya harus begini bu, harus begini. Nah, kenapa kok tidak kamu lakukan? Ya karena saya begini bu. Nah, seperti itu. Nah, menggali anak tadi. Jadi anak yang menyelesaikan juga sendiri bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, setelah ini kalau kamu nggak mau begitu, apa yang kamu lakukan? Nah, tinggal mengatakan saja ke anak. Nah, katamu tadi kamu harus bisa datang tepat waktu, tidak terlambat, bangun pagi. Nah, itu kan dilakukan anak sendiri dan mereka juga bilang sendiri. Nah, ketika mereka kembali, mereka di dalam posisi yang bersifat positif, berpikiran positif.
tanpa kalau dia tidak, ketika dia melakukan itu dia sudah tidak merasa bersalah lagi. Misalkan dia terlambat, kenapa kamu kok terlambat? Oh karena ban saya bocor Bu. Loh kok bisa bocor? Kenapa Bu? Terus apa yang kamu lakukan? Oh saya ke tukang tambal ban Bu. Nah setelah itu anak sendiri yang menyelesaikan masalahnya di situ. Nah jadi terus ini bagaimana? Berarti kamu kan terlambat toh? Iya Bu. Nah terus apa yang kamu lakukan agar tidak gembos lagi? Ya saya nanti di rumah Bu, saya cek dulu sebelum berangkat sekolah, dipompa dulu kalau gembos bannya biar tidak terlambat ke sekolah lagi. Nah di situ anak menyelesaikan sendiri masalahnya dan kembali ke kelompoknya dengan baik. Maksudnya ke kelompoknya, dia kembali ke sekolah, dia kembali bersama teman-temannya dalam keadaan baik tanpa merasa bersalah atau rendah diri. Nah, dari kesemuanya ini 5 posisi kontrol itu yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Di posisi manajer. Karena apa? Di sini semuanya tercover di sini sehingga anak-anak itu berubah dari dalam dirinya sendiri. Lanjut Bu Ina. Bawahnya lagi. Oh, berarti yang ke atas. Terus, nah ini pertanyaannya, saya kecewa dengan kamu. Di situ termasuk pembuat merasa bersalah, ya. Maksudnya anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini berarti menghukum. Sampeyan orang benar, kamu itu tidak betul. Nah, berarti itu menghukum. Termasuk menghukum. Ayolah demi ibu, demi bapak, kamu lakukanlah. Nah, itu kita sebagai teman. Nah, di sini apa yang kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, misalkan di sini biasanya anak kelas bawah ya mendapatkan stiker atau mendapatkan emot gitu ya. Di situ. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di situ adalah posisi sebagai manajer dan kamu selalu yang paling terakhir. Di situ adalah sebagai penghukum. Lanjut. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliahnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi untuk kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini adalah 9 ciri dari restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Di situ langsung dulu. Nah, di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas sendiri untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dengan dirinya. Nah, apa yang dikatakan guru?
salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna di sini. Bapak Ibu guru juga pernah salah seperti kamu. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi di sini Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini merupakan cara guru atau proses untuk menstabilkan identitas. Nah, yang dikatakan guru contohnya seperti itu. Yang kedua, nah di sini validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Nah, apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, atau survival, seperti kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, apa yang dikatakan guru? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa memukul? Misalkan anak memukul temannya. Nah, apa kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Nah, di sini kita sebagai guru, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Berarti kan anak mau berubah. Kita lanjut yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat keyakinannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan manusia lain. Ini nanti hubungannya dengan keyakinan kelas ya, Bapak Ibu. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang kedua, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, di sini juga apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, contoh kasus seperti kemarin ketika anak lempar-lemparan. Nah, mengenai wajah salah satu temannya. Kemudian langkah restitusi yang saya ambil yaitu anak saya panggil, saya beritahu, saya restitusi mulai dari yang pertama mengidentifikasi tadi, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di situ anak bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang baik tanpa harus terus merasa bersalah, sehingga dari dalam dirinya sendiri dia mau berubah dan mau memperbaiki kesalahannya sendiri. Lanjut Bu Ima, apakah sudah? Oke. Nah, sekarang intervensi 30 detik. Di sini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Nah, di situ bisa kita tanyakan kepada anak-anak sehingga nanti anak-anak itu bisa membantu di situ ya, bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Nah, tujuannya apa? Menjadi orang yang lebih baik. Di situ nah, di situ tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan ini merupakan penyelesaian tugas saya dari modul 1.4 untuk program calon guru penggerak di Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu
Bapak Ibu semua untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang telah saya lakukan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas Anda itu tadi dari kelas 5. Kalau kalian tadi ada masalah, ada yang bisa ibu bantu dengan masalah tersebut, mulai Di saat istirahat, saya dengan Anda bermain dengan matematika mengenai wajahnya Abi. yang kedua bermain dengan matematika di kelas 5. Terus kemudian mengenai Aldi yang sedang duduk di depan kelas. Ya, seperti itu. Ada mungkin ada yang kamu sampaikan lagi. Tapi kami tidak sengaja. Baiklah, membuat kesalahan itu merupakan sesuatu yang wajar. Semua orang pasti membuat salah. Nah, dalam hal ini ibu tidak mencari siapa yang salah maupun yang benar. Ibu di sini ingin mencari penyelesaiannya bersama-sama, memikirkan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Kalian melakukan itu pasti ada alasannya, bukan? Pastinya seru ya, main lempar-lemparan begitu. Ya, seru. Nah, ya, ibu di sini juga bisa merasakan kalau kalian itu sangat senang melakukannya, tapi kalau yang kalian lakukan itu merugikan orang lain sehingga kalian tidak masalah. Sekarang mari kita lihat tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang belum kalian lakukan atau tunjukkan dalam keyakinan kelas itu? Kita harus membuka teman. Kalian juga ingat kita kembali pada ketika tadi kalian lempar-lemparan mengenai wajahnya Aldi. Apakah pada saat itu kalian tertarik? Tidak, Bu. Rasa senang karena saya jadi tahu bagaimana cara menghargai dan menghormati teman. Saya merasa senang karena saya dapat menghormati teman yang berlaku baik. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi, guru PTS di Bandar Narung 2. Setelah saya mengikuti sosialisasi menciptakan budaya positif untuk anak, saya menjadi mengerti tentang 5 kontrol untuk menciptakan budaya positif untuk anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih di kelas 5. Setelah saya mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BPK, saya menjadi lebih paham dan mengerti tentang menciptakan budaya positif